Pilkup kan gampang. Tinggal siapa yang paling tinggi elektabilitasnya, siapa yang paling popularitasnya. Jadi belum disiapkan sekarang. Termasuk kemarin. Jadi calon gubernur, saya mah siap jadi gubernur. Deddy Mulyadi, sosok yang telah meraih popularitas di kalangan masyarakat Jawa Barat, telah menjadi nama yang akrab di telinga publik. Awalnya dikenal sebagai politikus dari Partai Golkar, namun kini ia mengemban peran sebagai politikus Gerindra yang berpengaruh. Seiring dengan mendekatnya Pilkada Jawa Barat, namanya semakin diperbincangkan sebagai calon terkuat yang diusung oleh Gerindra untuk bertarung dalam pemilihan gubernur. Deddy Mulyadi, atau yang akrab disapa Kang Deddy, merupakan figur yang mencuat dalam dunia politik dengan keunikan tersendiri. Berasal dari tanah Sunda, panggilan Kang Deddy seringkali terdengar di seantero masyarakat. Beliau dikenal tidak hanya karena gaya ikat kepala khas Sunda yang kerap dikenakannya, tetapi juga karena sifatnya yang suka menolong serta aktif berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kehadirannya yang hangat dan ramah telah menciptakan hubungan akrab di kalangan masyarakat. Rutinitas kesehariannya seringkali direkam dan dibagikan melalui kanal YouTube pribadinya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Kanal tersebut telah berhasil menarik perhatian hampir 5 juta subscriber, menandakan popularitasnya yang terus berkembang di dunia maya. Karir. Deddy Mulyadi memulai karir politiknya di Partai Golkar pada tahun 1999. Selama 5 tahun, dari 1999 hingga 2004, ia menjadi anggota DPRD Purwakarta. Pada Pilkada 2003, Deddy bersama Tubagus Lili Hambali Hasan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati dan Bupati Purwakarta. Mereka pun berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Setelah itu, Deddy menjadi Wakil Bupati Purwakarta dari tahun 2003 hingga 2008. Pada Pilkada 2008, Deddy kembali memasuki arena politik dan berhasil merebut posisi Bupati Purwakarta bersama Dudung B. Supardi untuk masa jabatan tahun 2008 sampai tahun 2013. Perjalanan politiknya terus berlanjut, dan pada Pilkada 2013, Deddy kembali menjadi pemenang dalam pertarungan politik, kali ini bersanding dengan Dada Koswara untuk masa jabatan tahun 2013 sampai tahun 2019. Sementara aktif dalam pemerintahan lokal, Deddy juga dipercaya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat pada periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Purwakarta, Deddy melangkah ke arena politik yang lebih luas dengan mengikuti Pilkada Jabar 2018. Ia mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat, berpasangan dengan Deddy Miswar sebagai calon gubernur. Meski demikian, pasangan tersebut harus mengakui keunggulan pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum. Meskipun tak berhasil di Pilkada Jabar 2018, Deddy tak berhenti berkiprah. Di pemilu 2019, ia mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Hasilnya, ia berhasil duduk sebagai anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7 dari fraksi Partai Golkar. Di Senayan, Deddy menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari tahun 2019 sampai 2023. Namun, kemudian ia keluar dari Partai Golkar dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan. Pada tahun 2023, Deddy bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina partai tersebut. Kembali ke pemilu 2024, Deddy mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jabar 7, yang mencakup Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Dengan dukungan masyarakat, ia memenangkan suara tertinggi di dapil tersebut dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Latar belakang dan pendidikan. Deddy Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang pada tanggal 11 April tahun 1971. Anak bungsu dari 9 bersaudara, ia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya, Salin Ahmad Suryana, adalah seorang mantan tentara prajurit, dan ibunya, Karsiti, pernah aktif di PMI pada masa kemerdekaan. Keluarga Deddy sangat sederhana. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Ibu Deddy bekerja sebagai kulit tandur dan nyangkul di sawah. Sejak kecil,
Dedi terbiasa membantu ibunya dengan menggembala domba dan berladang. Dia juga menjual es mambo, layang-layang, kayu bakar, serta menjadi kuli bangunan. Segala upahnya kemudian diserahkan kepada ibunya. Dedi menempuh pendidikan dasar di SD Subakti Subang, dan melanjutkan ke SMP Kalijati Subang. Kemudian, ia menyelesaikan SMA di SMA Negeri 1 Purwadadi Subang pada tahun 1990. Selanjutnya, Dedi mencoba masuk Fakultas Hukum Universitas Pajajaran di Bandung, dan diterima. Namun, karena terkendala biaya, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di Unpad. Dia kemudian bergabung dengan kakaknya di Purwakarta. Di Purwakarta, Dedi mendaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Purnawarman pada tahun 1995. Selama kuliah, ia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi di kampus dan di luar kampus. Untuk membiayai kuliah dan menyusun skripsi, Dedi pernah bekerja sebagai tenaga kontrak di PT Indo Barat Rayon, dan kemudian sebagai tenaga administrasi di PT Binawan Praduta. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1999, dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Keluarga dan kontroversi. Pada tahun 1998, Dedi Mulyadi menikah dengan Sri Mulyawati. Mereka diberkahi dengan seorang anak yang diberi nama Maulana Akbar Ahmad Habibi. Namun, duka yang mendalam menyelimuti keluarga mereka. Pada tahun 1999 ketika sang ibu, Sri Mulyawati, meninggal dunia saat Maulana Akbar baru berusia 3 bulan. 4 tahun berlalu, pada tahun 2003, Dedi Mulyadi memasuki babak baru dalam kehidupannya ketika ia menikahi Anne Ratna Mustika. Anne, yang merupakan mantan Bupati Purwakarta periode tahun 2018 sampai tahun 2023, menjadi pasangan hidup Dedi. Dari pernikahan Dedi dengan Anne, mereka dikaruniai 2 orang anak, Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip dan Hyang Sukma Ayu. Namun, setelah menjalani 20 tahun bahtera rumah tangga, pernikahan mereka harus menghadapi ujian berat yang berujung pada perceraian. Pengadilan Agama Purwakarta memutuskan, Anne Ratna Mustika resmi bercerai dengan suaminya, Dedi Mulyadi. Putusan perceraian tersebut dibacakan pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama PTA Bandung. Dedi Mulyadi sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada akhirnya, kasasinya ditolak. Anne dikabarkan telah menikah lagi pada tanggal 16 Desember tahun 2023 dengan seorang pria bernama Iskandar. Pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Cianjur. Setelah mengetahui mantan istrinya telah menikah lagi, Dedi juga terlihat tidak ingin ketinggalan. Beredar kabar bahwa Dedi memiliki istri baru yang masih menjadi mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Wanita tersebut disebut bernama Westri. Berusia 22 tahun, dengan perbedaan usia sekitar 30 tahun dari Dedi. Meskipun belum ada informasi pasti tentang tanggal pernikahan keduanya, Dedi telah secara terang-terangan menyatakan bahwa Westri adalah ibu baru bagi anak-anaknya. Prestasi dan penghargaan. Dedi Mulyadi dikenal sebagai tokoh yang banyak meraih penghargaan atas kontribusinya selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode. Salah satu di antaranya adalah penghargaan Anubawa Sasana Desa Kelurahan dari Kemenkumham RI pada tahun 2014. Tidak hanya itu, Dedi juga menjadi pemrakarsa dan penyelenggara acara-acara besar seperti Pawai Tumpeng dan Pawai Cetok, yang meraih penghargaan dari MURI karena meraih peserta terbanyak pada tahun 2011 dan 2014. Prestasi Dedi semakin diperhitungkan ketika ia berhasil memperkenalkan Sampurasun dalam pidatonya di markas PBB di New York pada tahun 2015 di hadapan 700 peserta dari 90 negara. Tahun yang sama, Dedi juga mendapat penghargaan sebagai pemrakarsa dan penyelenggara Festival Sarung dan Ikat dengan peserta terbanyak dari MURI. Tak hanya itu, Dedi juga diakui sebagai tokoh inspiratif, dengan menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif Jawa Barat, dari Dewan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2015. Serta berbagai penghargaan lain, seperti Bapak Seni dan Pendidikan Purwakarta, apresiasi inovasi pelayanan publik, dan penghargaan Maecenas dari Federasi Teater Indonesia, pada tahun yang sama. Prestasi Dedi sebagai pelindung kebudayaan Sunda, juga diakui secara resmi,
dengan meraih penghargaan sebagai Maestro Seni Tradisi 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 23 September tahun 2016. Pengakuan terhadap dedikasinya dalam menjaga kebudayaan tersebut juga terwujud dalam penghargaan Satya Lancana Kebudayaan dari Presiden Jokowi pada November tahun 2021. Harta kekayaan. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang disampaikan pada tanggal 30 Maret tahun 2023, total kekayaan Deddy Mulyadi pada tahun 2022 mencapai 6,1 miliar rupiah. Kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset, di antaranya harta tanah dan bangunan senilai 5 miliar rupiah yang tersebar di 46 bidang di wilayah Purwakarta, 41 bidang, dan Subang, 5 bidang. Selain itu, dalam laporan tersebut juga tercatat bahwa Deddy Mulyadi memiliki alat transportasi dan mesin senilai 3,9 miliar rupiah, yang terdiri dari 2 mobil dan 3 motor. Aset bergerak lainnya yang dimilikinya mencapai 148 juta rupiah, sedangkan jumlah kas dan setara kas yang dimilikinya mencapai 465 juta rupiah. Namun, perlu dicatat bahwa Deddy Mulyadi juga memiliki hutang senilai 3,5 miliar rupiah. Dengan demikian, total kekayaan bersihnya pada tahun 2022 tercatat sebesar 6,1 miliar rupiah. Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk, Pak. Karena jarang orang peka terhadap hutan. Saya paling sayang sama pohon, Pak. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Itulah fakta-fakta perjalanan singkat sosok politikus putra Sunda, Deddy Mulyadi, yang dikabarkan calon terkuat Jawa Barat 1. Semoga kisah hidupnya bisa menginspirasi kita semua. Demikian yang bisa admin sajikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung. Orang puluhan tahun Pak ngegarap kan. Bapak nanya dulu kok di sini ada saya wakil ketua Komisi 4.